Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milatul Fadila dari PGMI 5A Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dengan nomor NPM 200700777. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 semester 2 tentang larangan kisah durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya yang di belakang masih belum semangat. Kita ulangi satu kali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi karena ini masih pagi ya, masih jam 7, pasti kalian semangatnya juga masih full ya, harus semangat ya. Jangan lupa yang masih ngantuk, ayo cuci muka dulu. Pasti semuanya udah sarapan, ini udah sarapan. Oke, alhamdulillah kalau semuanya udah sarapan. Ibu harap kalian bisa fokus, semangat mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM memimpin doa. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya di sini siapa yang tidak hadir. Ibu cek dulu ya. Alex kemana Alex? Oh, Alex sakit. Oke, Alex sakit. Siapa lagi? Farel kemana Farel? Sakit. Alex sakit apa ya Alex? Alex sakit gigi. Kalau Farel? Oh, sakit panas, dia flu. Oh iya, oke. Oke, berarti yang lainnya hadir ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita doain dulu untuk Farel dan juga Alex, semoga bisa cepat sembuh dan juga bisa lekas berkumpul kembali bersama kita di kelas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya materi minggu kemarin, ada yang masih ingat gak ya? Ke minggu kemarin Akidah Akhlak itu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Betul Nina, iya, minggu kemarin kita belajar tentang ada bertamu. Nah, apa aja ayo, ada bertamu, ada yang masih ingat? Ayo Nina silakan. Mengucapkan salam, kemudian mengetuk pintu, apalagi? Tidak masuk rumah sebelum diizinkan, betul, apalagi? Mengucapkan salam 3 kali, betul. Jadi kalau misalkan 3 kali tapi gak ada yang nyaut, berarti kita pulang dulu gitu. Betul. Tepuk tangan untuk Nina. Yeay. Berarti masih ingat ya semuanya. Jangan sampai lupa itu karena bakal kita untuk di kehidupan kita sehari-hari. Ada bertamu. Jadi nanti kalau kalian mau bertamu ke rumah saudara, rumah teman ataupun siapapun, kalian harus gunakan adab itu. Oke? Siap? Nah, baiklah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ibu udah kasih tahu minggu kemarin. Lupa ya. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang larangan sikap durhaka kepada orang tua dari kisah Kan'an. Iya, itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang larangan bersikap durhaka kepada orang tua dari kisah Kan'an. Tuh. Nah, untuk tujuannya sendiri di sini ada 2 tujuan. Yang pertama itu dari kegiatan mengamati, siswa dapat memahami larangan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Dan yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan kisah Kan'an mengenai larangan bersikap durhaka kepada orang tua. Baiklah, sekarang Ibu sudah menyiapkan satu video untuk kalian. Sekarang kalian tonton dulu videonya. Selamat menonton.
Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Hahaha. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang
sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Nah, gimana videonya? Karena kalian sudah menonton video yang tadi, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Nih, pertanyaannya Ibu sudah siapkan di kertas HVS ini. Nanti kalian sekarang Ibu bagi dulu ya menjadi 5 kelompok. Silahkan nama-nama yang di sini Ibu jadikan kelompok, sudah Ibu bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, setiap kelompok harus ada satu ketua kelompok. Nah, untuk ketua kelompok ini silahkan maju ke depan. Ibu akan mengasihkan lembar kerja siswanya, silahkan. Nah, ini baiklah. Nah, sekarang kalian tugasnya yaitu menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tadi. Pertanyaan itu ada jawabannya dari cerita tadi. Makanya siapa yang tadi memperhatikan, siapa yang fokus menonton video tadi, berarti tentu saja bakal bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, bisa ya. Baiklah, sekarang waktunya sudah habis. Nah, sekarang waktunya ketua kelompok untuk membacakan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, hasil diskusi kalian tadi di depan. Oke, silakan dari kelompok 1. Yeay, tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Yeay, good job. Pokoknya jawabannya cukup bagus semuanya. Cuman ada yang kurang di kelompok 3, itu tadi sedikit kurang lengkap gitu ya. Yang lainnya perfect, bagus. Nah, sekarang Ibu punya 3 gambar. Di sini ada yang pertama itu ada gambar Ibu yang sedang hamil. Kemudian yang kedua ada gambar seorang anak yang melewati ayahnya gitu, kayak melewat gitu ya, kayak melewat itu. Kemudian yang ketiga itu ada ayah yang sedang mengajarkan ngaji kepada anaknya. Bisa dilihat oleh kalian semua, itu gambarnya yang 3. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalau misal kita itu kan dilahirkan oleh ibu ya, kita dikandung oleh ibu, dilahirkan oleh ibu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika sekarang kita sudah sebesar ini, sudah kelas 3,
kepada ibu kita? Ada yang bisa membantu menjawab? Betul, Reni betul. Jadi kita itu harus berbuat baik kepada ibu, betul. Kemudian gambar yang kedua bisa dilihat di sana, itu ada gambar seorang anak yang lewat ke depan ayahnya, itu dia rangkuh gitu, dia itu kayak sopan banget. Nah itu tuh dia tuh sangat sopan dan menghormati orang yang lebih tua, terutama ini ayahnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian lewat orang tua ataupun nenek kakek atau orang siapapun yang lebih tua dari kalian, itu kalian harus hormat dan juga sopan kepada mereka seperti itu. Dan gambar yang terakhir di sini tuh ada gambar ayah yang sedang mengajar ngaji anaknya. Nah maksudnya itu di sini tuh jadi kita tuh harus berbakti kepada orang tua, harus baik kepada orang tua, karena kasih sayang ayah dan ibu itu sangat-sangat terbaik. Mereka itu bukan saja memberikan kita makan, memberikan kita baju, memberikan kita tempat tinggal, tapi mereka juga ngasih ilmu kepada kita. Contohnya ini mengajarkan ngaji kayak gitu. Berarti sebagai balas jasanya kita sebagai anak, kita tuh harus berbuat baik kepada mereka. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nurfa mau bertanya. Bagaimana jika anak yang tidak mau mengaji di rumah sampai nangis? Oke. Kalau menurut ibu ya, misalkan ada anak yang memang tidak mau mengaji sampai marah-marah seperti itu, nah berarti itu sebenarnya dia itu tidak berbuat baik kepada orang tua. Setidaknya ya, meskipun misalkan kita itu udah males banget bu, gak mau belajar, gak mau gimana. Nah kalau misalkan memang kita gak mau belajar, gak mau ngaji, setidaknya kita tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua kita. Salah satunya dengan marah-marah, dengan kita kabur atau dengan nangis-nangis. Nah itu tuh merupakan perbuatan yang salah gitu. Jadi harus itu bilang dulu kepada orang tua, misalkan mama aku capek, misalkan boleh gak kalau misalkan nanti belajarnya malam ataupun besok gitu. Tapi memang harus diingat bahwasanya belajar itu harus supaya kalian pintar dan nanti paham gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan dari gambar yang 3 ini. Oke, silakan Azmi mau bertanya. Oke. Bagaimana kalau misalkan ayah kita, oke ayahnya galak, boleh nggak kita galak kali gitu ayahnya gitu? Oke. Nah kalau misalkan ayah kamu galak, kamu harus tahu dulu ayah kamu galak kenapa. Jangan-jangan ayah kamu galak itu karena kamunya yang nakal, kamunya yang nggak mau diatur. Bisa jadi kayak gitu. Contohnya disuruh mandi gak mau, disuruh ke masjid gak mau, misalkan disuruh sholat gak mau, ya pasti kamu marah. Lama-lama kamu marah, karena kan kamu itu kan ngajarin kamu buat baik, buat jadi anak yang soleh, terus kamunya yang gak mau, kamunya yang bandel, pasti dia bersikap tegas gitu, pasti dia bakalan marah supaya kamu mau belajar, mau soleh gitu ya, biar kamu tuh soleh kayak gitu. Udah semua? Oke, baiklah. Nah kemudian sekarang kita mau belajar tentang akibat kalau misalkan kalian itu ada yang durhaka kepada orang tua kalian. Kira-kira apa ya alasan akibatnya? Jadi kalau misalkan kalian durhaka kepada orang tua kalian, kalian tidak berbuat baik kepada orang tua kalian, kalian itu bersikap kasar kepada orang tua kalian, nanti kalian akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Seperti itu, sebagaimana hadis Rasulullah bahwasanya dosa yang paling besar itu merupakan durhaka kepada orang tua. Bisa dilihat di sini hadisnya. Begitu, itu merupakan salah satu akibat ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Selanjutnya di sini ibu ada tugas untuk kalian. Ini tugasnya berbentuk individu, jadi satu orang bisa diambil kertasnya. Di sini ada 6 gambar. Nah di sini gambar ini tuh merupakan salah satu contoh berbakti kepada orang tua dan juga durhaka kepada orang tua.
kalian, yaitu kalian memberi centang atau memberi centang seperti itu ketika perbuatan mana yang pernah kalian lakukan kepada orang tua kalian. Kalian harus jujur, jangan dibaik-baikin. Misalkan aku di sini ada yang sedang membantu mama menjemur. Nah, kalau misalkan kalian pernah, kalian centang. Belum, kalian jangan centang. Oke, siap? Oke, sebelum kalian mengerjakan, kita tepuk-tepukan dulu. Oke, siap? Supaya kalian nggak capek. Berdiri, semuanya berdiri. Kita tepuk-tepukan dulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, udah semangat ya semuanya. Sekarang kalian kerjakan. Tidak perlu melihat ke teman karena ini sesuai apa yang kalian sudah pernah lakukan. Ibu kasih waktu 5 menit karena ini cuma ada 6 gambar. Semangat! Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sekarang waktunya menyimpulkan. Sebelum menyimpulkan, dari kalian dulu deh. Kalian ada yang mau menyimpulkan? Silakan Hilmi. Tidak? Kalau tidak, ibu tanya dulu deh. Hilmi, apa sih hikmah dari kisah Kan'an tadi? Ya, jadi kalau misalkan kita durhaka kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua itu nanti bakal dikasih azab ya. Azabnya apa tadi dari cerita tadi? Betul, azabnya yaitu ada banjir besar ya kalau ini yang di zaman Nabi Nuh. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Hilmi. Yeay. Selanjutnya mau tanya dulu ke Silmi. Si Kan'an itu selamat atau tidak pas ada banjir besar itu, selamat atau tidak? Tidak selamat ya, betul. Kenapa dia tidak selamat? Karena dia tidak mau beriman. Betul, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau turut kepada orang tuanya. Dia itu termasuk anak yang durhaka. Betul sekali. Jadi ibu simpulkan bahwasannya berbuat durhaka itu sangat-sangat tidak baik dan sangat dibenci Allah. Allah sudah berkata tadi bahwasannya berbuat durhaka itu merupakan dosa yang sangat besar. Itu saking besarnya sudah diceritakan tadi di kisah Kan'an tadi. Allah saja memberikan azab yang sangat besar kepada Kan'an, anak Nabi Nuh, dengan memberikan banjir yang sangat besar sehingga Kan'an itu meninggal ketika banjir tersebut. Jadi kita itu harus berbuat baik kepada orang tua, harus taat, harus sayang, harus hormat kepada mereka karena mereka yang telah membesarkan kita, mereka yang merawat kita sampai sebesar ini, seperti itu. Baiklah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari tentang larangan berbuat durhaka ini, kalian bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau misalkan disuruh mama, kalian harus mau, harus nurut, gak usah susah-susah kalau disuruh. Siap untuk melakukan perbuatan baik kepada orang tua? Oke, hebat. Nanti minggu depan ibu tanya lagi ya, siapa yang udah mau beres-beres, siapa yang udah baik sama mamahnya, siapa yang udah mau nurut sama mamahnya, nanti minggu depan ibu tanya. Oke? Nah, baiklah, untuk tugas minggu depan sebelum ibu tutup itu kalian buat minggu depan udah ini ya, udah UAS ya. Ini kan materi terakhir karena ya betul, ini materi terakhir semester 2, berarti minggu depan itu udah UAS ya. Jangan lupa kalian hafal semua materi yang sudah dipelajari. Ini juga ibu bakal tanya siapa yang sudah mengaplikasikan ini apa tentang ini atau belum, ibu tanya lagi nanti. Oke, baiklah, jangan lupa hafal karena ini tahun depan itu kalian udah semester kelas 4, jadi kalian harus benar-benar tuntas gitu di kelas 3 gitu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semangat menghafal, semangat menempuh ujian.
juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya Allah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum